Filsafat merupakan ilmu yang mengkaji pengetahuan dan pemikiran menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Seperti yang kita tahu, filsafat ilmu pemikiran yang berasal dari Yunani kuno. Akan tetapi, filsafat juga berkembang di kalangan masyarakat Islam. Lantas, apa perbedaan dari pemikiran filsafat Barat dan filsafat Islam? Mari kita kaji lebih lanjut. Secara sejarah, filsafat Barat berasal dari filsafat Yunani klasik yang bermula pada abad ke-6 sampai abad ke-5 sebelum Masehi, atau sekitar 500 sampai 600 tahun sebelum lahirnya Yesus Kristus di dunia ini. Filsafat Yunani pada awalnya masih dipengaruhi oleh mitologi Yunani dan peradaban tetangganya, Mesir dan Babilonia, atau yang sekarang akrab disebut Irak, menjadi salah satunya, di mana kedua bangsa ini merupakan tempat di mana nabi-nabi berdakwah dan menyebarkan agamanya. Sebelum trio filsuf Yunani yang terkenal muncul, seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates, telah ada filsuf Yunani terkenal yang muncul lebih dulu. Mereka disebut sebagai filsuf alam, karena studi filosofi yang mereka tekuni membahas tentang apa unsur utama yang menyusun alam semesta. Seperti Thales yang mengatakan bahwa air, Anaximandros yang mengatakan bahwa sesuatu non-fisik dan tak terbatas adalah penyusun alam semesta. Sedangkan Aniximenes mengatakan bahwa udara adalah unsur utama penyusun alam semesta. Setelah lahirnya filsuf alam, kemudian muncul filosofi yang membahas tentang ilmu pasti dan matematika, seperti halnya Pythagoras dan Parmenides. Setelah masa Yunani klasik, ilmu filosofi Barat berkembang ke zaman filosofi abad pertengahan, yang dimulai pada abad keempat sampai abad ke-15 Masehi. Filsafat Barat pasca kematian Yesus Kristus ditandai dengan berpadunya ilmu filsafat dengan agama. Sayangnya, ajaran ilmu filsafat yang berbeda dengan ajaran agama atau yang bertentangan dengan doktrin gereja dibungkus dan disebut dengan ajaran sesat. Bahkan, filsuf-filsuf yang mengeluarkan ajaran tersebut mendapatkan hukuman mati. Hal ini kita dapati pada kematian Kopernikus dan Galileo, yang mengeluarkan teori yang berbeda dengan ajaran dan doktrin gereja. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi Islam atau filosofi bagian timur yang malah mengalami perkembangan yang pesat pasca lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada zaman ini, filosofi Barat menamainya dengan filosofi kegelapan. Pada periode filosofi kegelapan ini, para filsuf yang berhasil memadukan filosofi dan ajaran agamalah yang dapat bertahan di era ini. Perbedaan terakhir adalah pada masa modern, di mana masa ini berawal dari abad ke-16 hingga abad ke-19 Masehi. Filsafat Barat abad modern didahului dengan pergerakan filsuf yang menantang domisili gereja pada pertengahan abad ke-16. Kemudian filsafat memisahkan diri dari kurungan agama versi gereja. Hal inilah yang membedakan filsafat Barat dengan filsafat Islam, yaitu kemampuan dalam menggabungkan pola pikir filsafat dengan ajaran agama. Jadi pada masa kegelapan ini tuh filsuf Barat itu malah mengalami kemunduran karena banyak nilai gereja yang bertentangan dengan pemikiran filosofi itu sendiri. Tapi di sisi lain, filosofi di bagian timur itu sangat maju karena perkembangannya itu ilmu filsafat mereka itu sama dengan ajaran agama yang mereka
anut. Wow, agama yang mereka anut di bagian timur mungkin emang lebih benar karena filsafatnya pun tidak bertolak belakang. Kemudian, dalam sejarah pertemuan Isa dengan ilmu filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam sudah mulai menjangkit daerah-daerah baru di bagian barat, filsafat pun dikuasai oleh umat muslim. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan dibukukan kembali dengan terjemahan bahasa-bahasa Arab. Minat masyarakat dalam menguasai ilmu filsafat sangat tinggi dikarenakan pemerintahan menjadi pelopor serta pioner utamanya. Dua imperium besar di masa itu, yakni Abbasiyah dengan ibu kotanya di Baghdad bagian timur dan Umayyah dengan ibu kota Cordovanya di bagian barat, menjadi pusat peradaban dunia yang menjadikan banyak orang bergelut di dalam dunia filsafat ini. Filsuf yang terkenal salah satunya adalah Ibnu Sina pada tahun 930 sampai 1037 Masehi. Nama Ibnu Sina terkenal akibat karangan beliau, yakni Al-Qanun fi Al-Tib, yang merupakan sebuah ensiklopedia tentang ilmu kedokteran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi buku pedoman oleh berbagai universitas-universitas di barat. Dan buku berikutnya, Al-Shifa Al-Qanun, yang merupakan ensiklopedia tentang filsafat Aristoteles dan ilmu pengetahuan. Di dunia barat, beliau dikenal dengan Avicenna atau Spanyol Avicenna. Dan popularitasnya di dunia barat sebagai dokter melampaui kepopularitasnya sebagai filsuf, sehingga dia dikenal sebagai The Prince of the Physician. Di dunia Islam sendiri, ia diberi gelar Al-Syekh Al-Rais atau pemimpin ulama dari filsuf-filsuf. Mungkin itu saja sejarah singkat serta perbedaan pandangan filsuf barat dan filsuf timur.